Jumpa lagi dengan saya Indrianti di channel Haji Makmunir Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai pertanian eco farming bersama pakar pertanian eco farming Bapak Haji Makmunir selaku konsultan eco farming PTBES. Oke, baik para mitra PTBES, salam sinergi, go berkah, no riba. Salam eco farming, lahan subur, petani makmur. Berkah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang secara langsung kepada Bapak Haji Makmunir, akan bertanya secara langsung mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh para mitra, para petani se-Indonesia. Bahkan kita akan mengupas bagaimana cara mengatasi keluhan-keluhan yang dihadapi oleh para petani. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang kita akan tanyakan mengenai pertanian organik eco farming. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Indrianti. Ya, sekaligus ini asisten saya, perkenalkan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, para mitra PTBES dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama mulai dari hal yang kecil dari saat ini. Tadi sempat disinggung sama Ibu berkaitan dengan seputar tentang permasalahan yang sering kali dihadapi oleh para mitra dan petani Indonesia, terutama nih berkaitan dengan produk eco farming. Nggak bijak dong kalau misalnya kita di lapangan ataupun dimanapun tanaman itu berada, tiba-tiba setelah pakai eco farming tanaman saya menguning, Pak, tanaman saya jadi mati. Lalu tiba-tiba si petani tersebut ataupun orang tersebut menyatakan ini gara-gara eco farming. Itu mohon maaf, saya katakan dari sekarang bahwa tidak bijak kalau kita menyalahkan sesuatu yang memang belum tentu ini yang salah. Oke, saya pun dari hari ke hari, dari minggu ke minggu selalu datang dari mana-mana permasalahan-permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan kondisi di lapangan. Apalagi dengan suasana yang sekarang musim hujan, ekstrim dan lain sebagainya. Oke, salah satu poin yang seringkali menjadi permasalahan adalah bagaimana kok bisa terjadi daun menguning. Sebenarnya jenis tanaman apapun, terkecuali tanamannya emang daunnya udah kuning dari awalnya, itu lain lagi ceritanya. Ini mas, normalnya daun itu warnanya emang hijau. Itu yang dikatakan hijau daun itu namanya klorofil. Nah, kalau terjadi sesuatu yang menghambat, sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang menjadikan tanaman itu merasa ada sesuatu yang kurang misalnya, pasti efek yang dimunculkan adalah menguning. Menguning itu adalah efek dari klorosis, di mana zat hijau daun itu memudar bahkan bisa menghilang. Menguning lalu mengering. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, kita harus tahu penyebabnya apa sih. Oke, kita bahas sedikit-sedikit ya. Ini berkaitan dengan produk dulu. Yang menjadikan penyebab, salah satu dari sekian penyebab daunnya menguning itu karena mungkin kita pelarutnya tidak tepat. Pelarutannya dimaksud adalah bila mana kita melarutkan eco farming ini ke dalam air ataupun air kelapa mau air tebu. Nah, itu harus ingat bahwa sasaran itu sesuai dengan petunjuknya. Kalau kita untuk sasarannya lahan, silahkan gunakan larutan gula. Namun di sini saya tanda petik, larutan gula yang paling ideal atau yang baik adalah yang alami. Makanya seringkali saya memberikan rekomendasi, gunakanlah air kelapa yang murni, yang masih baru, yang masih fresh. Jangan yang udah 1 minggu atau berhari-hari. Kita akan bisa lihat air kelapanya itu basi atau belum. Begitupun air tebunya. Intinya ini harus fresh. Nah, ketika sudah dilarutkan, itu difermentasi minimal 1 malam, idealnya 3 malam. Nah, itu tujuannya apa? Karena di sini eco farming mengandung bakteri positif yang akan menjadikan tanah menjadi subur. Dan perlu diingat,
larutan yang tadi difermentasi tidak bisa, atau sebaiknya jangan sampai ke daun. Kenapa? Nah, ini satu hal yang menjadi pertanyaan. Kalau dibilang boleh, boleh. Kalau dibilang jangan, sebaiknya jangan. Kenapa? Ingat, daun itu tidak butuh bakteri, tapi butuhnya nutrisi. Nah, kalau tanah butuhnya adalah bakteri. Nutrisi juga butuh, tapi yang lebih dominan adalah bakteri. Ini yang perlu dipertegas. Nah, bahwa salah satu penyebabnya adalah salah prosedur dari yang harusnya ke tanah digunakan ke daun. Itu bisa jadi menjadikan gangguan di klorosis. Nah, itu salah satu poin. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Nah, baiknya penggunaan pelarutan ini untuk daun jangan difermentasi. Langsung saja begitu hari ini mau semprot, hari ini dilarutkan, dan hari ini langsung digunakan. Ya, itu yang terpenting ya. Sehingga menghindari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, di antara yang kuning. Satu. Yang kedua, penyebab daun kuning juga itu disebabkan karena dosis yang dianjurkan tidak sesuai. Misalnya di dalam petunjuk untuk ke tanah, misalnya harusnya 600 cc, tapi yang digunakan cuma 100 cc. Ibaratnya Ibu Indri makan biasa 1 piring dikasih 1 sendok, ya jelas masih lapar. Begitu kurang dosis. Begitupun di tanamannya sama. Tadi di tanah juga sama. Pokoknya sesuatu yang kurang, mereka akan melambaikannya itu dalam bentuk apa ya? Daun menguning. Slow respon juga. Ya, artinya kekurangan dosis itu juga salah satu poin yang menjadikan tanaman itu menguning. Itu yang berkaitan dengan ini. Yang berikutnya yang menyebabkan daun itu bisa menguning karena tanah ataupun air di sekitar yang kita ada tanamannya itu pH-nya rendah. Kenapa pH rendah ini menimbulkan kuning? Salah satu poin pH itu rendah itu bisa menyebabkan proses penyerapan nutrisi itu terganggu. Satu. Yang kedua, kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, keasamannya tinggi, itu menimbulkan keracunan di dalam tanah maupun tanaman, sehingga efek kuning pasti terjadi. Yang keempat, ya, bisa aja penyebabnya itu selain pH-nya itu rendah, biasanya juga krisis air. Air yang kurang, dan di situ jelas-jelas tanaman itu gersang, dia akan menguning sama. Intinya tanaman tuh ibaratnya kayak, maaf ya Bu Indri, kalau bayi itu dia apapun yang dia pasti nangis, pengen sesuatu pengen nangis, semua serba nangis, anggap aja seperti itu. Jadi kurang pasokan air ya. Bisa aja pengen pipis, kalau bayi tetap nangis. Iya kan? Jadi respon tanaman itu sama, dia akan menguning. Cuman kita harus membaca situasi kuningnya apa sebabnya. Ya kan, tadi pertama bisa aja tadi proses larutan yang keliru, ya kan, tidak tepat. Terus juga dosisnya kurang. Ketiganya pH-nya 4 adalah pH-nya rendah, gitu kan. Ada lagi tadi krisis air, dia kekurangan air, ibaratnya kita makan tidak minum, gimana sih? Tetap dia akan merasakan kuning tadi. Terus ada lagi ya, selain tadi itu yang sering terjadi dan banyak sekali terjadi, itu karena gangguan hama. Karena gangguan hama itu ada sesuatu jaringnya yang terputus. Ibarat kabel mana yang putus, untung aja nggak konslet kan gitu. Jadi kalau udah ada jaringan terputus, dia akan menguning juga. Contoh kalau di padi itu udah di pangkalnya kena, keputus sama ulet, ya dia akan ke atasnya menguning. Atau akarnya terganggu juga menguning. Hampir semuanya. Penyakit pun sama, dia akan menguning, cuman beda loh. Jadi kalau namanya daun menguning itu kita mulainya ibarat ini daun ya, ini daun ya, anggaplah apa ini daun. Ini ujungnya apakah dari bawah kuningnya atau misalnya keseluruhan atau sebagian, itu akan bisa membedakan. Yang pasti kalau penyebabnya hama pasti ada bekas gigitannya, bisa di dalam bisa di luar. Kalau di luar mending kelihatan ada bekasnya. Nah ini yang nggak kelihatan juga di dalam. Begitupun penyebab penyakit sama, ada bekas bercaknya, seperti kayak luka membulat, dia ini melebar dan sebagainya. Nah
Terus ada lagi penyebabnya itu diantaranya untuk daerah-daerah tertentu ya. Mungkin tadi kalau masalah asam itu pH ya sebenarnya kita bisa saja menggunakan alat bantu ya supaya enak. Ini ukur pH-nya berapa. Nanti ini juga bisa diukur fertility-nya berapa. Nah ini juga alat bantu untuk mengukur bagaimana pH itu bisa kita ketahui gitu kan. Ada satu lagi di daerah-daerah tertentu seperti daerah di sekitar pantai biasanya akan berhubungan dengan kadar garam. Itu juga sama. Ketika kadar garamnya itu naik ya, dia akan naik ke permukaan tanah, tetap daun akan menguning. Ada Jadi responnya ternyata juga ya, Pak, ya? banyak ragamnya daun kuning itu. Jadi nggak bisa di satu sisi aja. Nah maka dari itu Bapak-Ibu sekalian, untuk selanjutnya ya kita sudah paham bagaimana kendala kuning itu kita harus bisa menyikapi apa sebab dan sebabnya. Makanya kalau bertanya tentang daun menguning itu jangan hanya cerita, tapi kalau perlu dengan gambarnya, videonya kirim ke saya. Nanti biar saya akan bisa melihat, mengamati kesimpulannya seperti apa. Bab kami di sini berorganik ya, pupuknya organik. Nah saya berharap nanti untuk penanganan hama, penanganan penyakit, upayakan yang organik dulu. Supaya apa? Supaya nantinya sehat Bu Indri. Bu Indri kan kalau sehat seneng kan, bahagia kan. Apalagi ya memang di segala sesuatunya tidak ada masalah kan gitu di dalamnya. Nah mungkin nanti di session berikutnya saya akan sedikit menggambarkan ya. Tadi ini alat pendukung pH, ini juga kesuburan ya mungkin parameter sudah nggak aneh ya. Ini kan untuk alat kesuburan deteksi untuk kesuburan tanah. Artinya gini, suka ada bertanya begini, Pak Bu, kalau misalnya hanya ini aja boleh nggak? Nah, pertanyaan bukan boleh tidak boleh, ya kita harus selidiki dulu pH-nya berapa, kesuburannya berapa. Pakai alat ini juga bisa untuk kesuburan. Nah, kalau segala sesuatunya sudah tersedia di tanah itu ada bahan organik, ada pH-nya juga nggak terlalu parah sekali. Nah, insya Allah pH juga ini bisa bantu, cuman secara perlahan. Artinya masalah penggunaan murni ini bisa saja terjadi kalau dengan kondisi dicek dulu pH-nya tidak terlalu parah, terus kesuburan juga tidak terlalu miskin. Oke. Kalau seandainya nih Pak, pH-nya rendah, nah tindakan awalnya untuk kita nanti selanjutnya pakai eco farming sebaiknya bagaimana tuh Pak? Nah untuk penanganan pH ini kita lebih pastinya Bu ya cek dulu. Nah ini contohnya air nih, kita coba tes berapa pH-nya. Nah seperti ini pH-nya kita tunggu sebenarnya sampai sekitar 3-5 menit ya. Nah, nanti kalau misalnya menunjukkan ini supaya lebih ini aja, intinya gini, ini kan pewarnaan, ada warna hijau, ada warna merah. Semakin hijau semakin bagus, semakin merah semakin buruk gitu kan. Nah di sini seandainya tadi pertanyaan kalau pH-nya rendah bagaimana, kita untuk mengantisipasi, dan itu sudah umum di petani, gunakanlah dolomit. Karena dolomit itu mengandung kadar kalsium dan magnesium ya tinggi. Di sini juga ada, cuman nggak terlalu tinggi, makanya prosesnya bertahap kalau ini. Kalau dengan dolomit insya Allah instan. Nah kalau pH-nya tinggi misalnya, nah itu bisa menggunakan belerang atau sejenis asam-asam yang memang bisa menurunkan pH tersebut. Terus untuk menyikapi kendala di lapangan Pak, kan banyak yang mengeluh saat ini nih, cuaca lagi ekstrim banget kan. Nah banyak kutu kebul, terusnya daunnya menguning, itu ada nggak sih Pak? Maksudnya ada trik-trik lah, racikan apa yang bisa kita buat secara sederhana di rumah untuk mengatasi hal tersebut? Oke baik Bu, kita mungkin beberapa menit lagi kita akan ini ya. Ini ada oleh-oleh dari dapur. Ini apa Bapak sekalian? Ini ternyata cuman hanya kulit bawang. Nah, kulit bawang ini sangat bermanfaat ya untuk menjadikan selain mengandung GBT ya, juga mengandung zat yang memang bisa menjadikan penangkal ataupun menjadi pencegah ataupun bisa mengatasi masalah ulat ya.
di dalam ini apa namanya, kulit bawang ini mengandung senyawa asetogenin ya, dimana dalam konsentrasi itu bisa menjadikan ulat atau kutu kebul setidaknya dia akan pergi gitu. Kita intinya mengusir, membuat tidak betah, yang intinya dia akan dengan sendirinya akan pergi sendiri lah gitu. Dengan cara yang ramah lingkungan, tidak menjadikan tanaman juga menjadi beracun. Caranya sederhana, baik Bu Indri kita praktekkan aja, ada 2 tempat ya. Ya. Jadi ternyata untuk ulat, ternyata untuk kutu-kutuan, kutu kebul semacam itu ya, itu bisa dari kulit bawang ini bawang merah kita dan bawang putih, ya. Bawang putih. Nah, selain untuk mengandung mengusir hama, ini bisa menjadi JPT. Ya. Nah, ini caranya begini saja. Ya. Direndam ya Pak ya? Direndam. Kira-kira berapa lama nih untuk waktu perendam? Minimal 2 malam ya. Minimal 2 malam. Ya, 2 malam. Nah, ini secukupnya aja lah. Intinya ini kalau perlu tambah lagi Bu. Makin Lebih banyak lebih bagus ya Pak ya. ya. Ini aromanya bawang tahu sendiri kan Pak, Bu. Bawang kalau orang ngiris bawang udah perih. Nah, nanti juga binatang yang mendekat dia nggak berani perih lihatnya. Oke? Ini bermanfaat ya. Jadi nanti ini kita akan fermentasi selama Minimal 2 malam ya Pak? Ya, 2 malam. Nah, ini dari anggap ini limbah dapur. Limbah dapur yang sifatnya itu bisa aja dibuang begitu saja oleh ibu-ibu, ya kan? Nah, ini silahkan Tapi dimanfaatkan. kali ini kita manfaatkan Ya. ya teman-teman ya. Lalu Terus kita tutup ya Pak Ji? ya tutup aja rapat. Nah, nanti fermentasi selama 2 malam. Nanti airnya berubah loh. Ini nanti airnya berubah kayak menguning. Nah, ini nanti diambil airnya saja. Bawangnya mah tidak usah. Saring ya, kita saring ya. Disaring nanti. Dan satu lagi nih, ini nasi ini makanan kita kan ya. Nah, ini juga bisa buat membantu fermentasi. Nanti kalau udah direndam ya selama minimal 2 malam. Nah, ini bermanfaat buat mengusir kutu kebul. Ya. Wah, simpel sekali cuma nasi ya Pak Ya. ya. Nasinya mau nasi yang masih baru boleh. Nasi yang sudah bekas boleh. Pokoknya ya, sesuatu yang limbah itu ternyata banyak manfaatnya. Cuma karena kita tidak tahu kegunaannya, jadi kita nggak pernah melakukan itu. Saya kira resep sederhana ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana menangani hama secara alami. Tadi yang menyebabkan kuningnya daun itu sedikit bisa terjawab, salah satunya dengan menggunakan pestisida nabati ini dari daun bawang dan nasi. Ini Nah, kulit bawang. bisa dicampur nggak misalnya? Oh, sangat bisa. Boleh ya dicampur. Terus aplikasinya kalaupun ya. diaplikasikan dengan ini disatukan, oh sangat bisa. Gitu kan? Sebenarnya kalau mau bicara pestisida nabati, banyak bahan-bahan yang bisa digunakan. Mulai dari daun-daunan. Misalnya kalau untuk keong mas ya, bisa daun-daun sembung, bisa daun akar tuba, patah tulang dan lain sebagainya. Daun tembakau, pokoknya daun-daunan yang sifatnya gini ya. Kalau namanya pestisida nabati itu kalau enggak yang pahit ya, yang baunya menyengat atau dia rasanya yang pedas. Nah, seperti cabai bukan hanya untuk sambal loh, Bu. Bisa buat semprot juga, wereng dan sebagainya. Semprot aja pakai itu. Ya, pakai cabai. Ya, bayangkanlah jangan wereng. Kita juga kalau kena cabai kan mata kita perih. Ya, cabai itu salah satu bahan baku pestisida nabati. Cuman sayang saya nggak bawa contoh cabainya, lagi mahal masalahnya. Jadi yang bekas-bekas aja lah, yang penting bisa bermanfaat. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya segala sesuatu masalah pasti ada solusinya. Yang penting kita mau belajar, kita mau banyak bertanya, kita juga mau terus melakukan sesuatu inovasi, karena teknologi itu tidak mungkin bisa menyerap atau menerap kepada petani kalau tidak pertama langkahnya adalah kita adaptasi, kita terima adopsinya, setelah itu baru jadi solusi dan menjadikan pertanian kita semakin sehat dan semakin subur. Sebagaimana
tagline dari Eco Farming, yaitu Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam sinergi, jiwa berkah, berkah. Oke, terima kasih Cindy atas bincang-bincang pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Pastinya kalau kita PTP di kesempatan ini, kalau senang silakan like, kalau memang itu bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya. Dan kalau Anda misalnya masih ada sesuatu yang ditanyakan, silakan komentar di channel YouTube kami, yaitu Haji Mak Munir Channel. Kami Laskar Eco Farming siap membantu 1x24 jam sampai kapanpun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan pikir, kuatkan rasa demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan Eco Farming alam kembali indah. Dengan Eco Farming hasil bumi melimpah. Berkat Eco Farming petani hidup berkah. Karena Eco Farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.